Halo, saya Ifik Arifin. Saya Stefani dari Katapa. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Stefani, apa kabar? Baik Pak, Bapak sehat Pak? Baik ya, terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di acara Techniques ini. Dan kali ini kita akan bicara tentang HRD ya, atau Human Resources Development. Sebelumnya, saya ingin tahu sedikit dong, background dari Mbak Stefani ini apa aja gitu ya. Oke, jadi saya dulu jurusan Information System dan Management dari Binus University, kemudian saya join di GDP. Nah, pada saat saya join GDP itu sebagai PM gitu kan. Salah satu project yang saya kerjakan itu adalah e-directory untuk Green Indonesia dan masih banyak lagi project-project lainnya. Tapi sampai di satu titik dalam kehidupan saya memilih untuk mengambil jalur startup dan akhirnya project terakhir saya yaitu payroll itu saya jadikan produk. Kurang lebih seperti itu. Nanti biar disimpan ceritanya. Oke. Jadi ini termasuk startup yang sukses ya. Amin. Stefani, amin ya. Jadi ya, setahu saya HRD itu atau sekarang ada HRIS ya. Tadinya saya pikir Human Resources Information System. Tapi rupanya sekarang nggak cukup ya. Sekarang ada Human Resources Intelligence System. Jadi ada faktor intelijennya di situ. Apa bedanya tuh, Stefani, antara HRID yang information sama yang intelligent? Oke. Nah, Human Resources Information System itu adalah sistem yang mempermudah untuk pengelolaan data sumber daya manusia plus aksesnya. Jadi melalui digitalisasi. Tapi ketika kita ngomong tentang intelligent system, maka bukan lagi sekedar mempermudah melalui digitalisasi atau automation. Tapi kita sudah membuatnya lebih pintar. Contohnya melalui analytics misalkan. Analytics. Nah, kemudian juga sama nih, contoh kayak di Katapa kita punya yang namanya virtual assistant, chatbot. Nah, jadi dengan chatbot ini kita bisa istilahnya membantu supaya SDM itu fokus aja deh. Kalau untuk HR itu fokus sama kerjaannya mereka. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang berulang itu biarin robot yang jawab. Nah, jadi kan lebih efisien, lebih cepat, lebih produktif dan fokus sama hal-hal yang lebih matters. Chatbot ini hanya untuk menjawab internal questions atau juga public? Nah, jadi untuk karyawan yang perusahaannya menggunakan Katapa, jadi pertanyaan yang bisa dia jawab adalah sisa saldo cuti saya berapa, dia bisa menangani inquiry, request cuti izin lembur, dari sisi manajer, begitu subordinate-nya request, dia langsung dapat notification, dia bisa langsung approve atau reject. Nah, kemudian dari sisi HR, kalau misalkan dia bisa memberikan peringatan gitu, setiap pagi sama setiap pulang, jangan lupa absen ya. Nah, jadi mengurangi lupa absen. Baik ya, chatbot. Baik banget. Itu masih text based atau udah voice based, Stefani? Nah, kita text based, tapi yang membedakan adalah kenapa saya sebut virtual assistant, karena ini sudah tidak lagi menu based. Jadi bukan yang kayak ketik 1 untuk menu apa, ketik 2 untuk menu apa, tapi lebih kayak saya mau cuti dong. Nah, pakai dong juga bisa ya? Bisa. Cutinya kapan? Nah, kita nggak perlu langsung kaku misalkan tanggal 15 Juni, tapi kita bisa bilang besok misalkan. Dia udah mengerti. Bisa nggak chatbot jawabnya, lu mau cuti aja gitu? Bisa kalau kita ajarin. Kita ajarin ya. Seru. Jadi memang otomatisasi ini penting untuk efisiensi barangkali ya. Betul. Supaya mereka tuh waktunya benar-benar bisa digunakan untuk bekerja gitu ya. Sedangkan yang rutin-rutin bisa diganti dengan otomatisasi, gitu ya. Nah, selama ini HRD itu tentunya berpikir untuk supaya kerjanya cepat segala macam gitu ya. Kita punya ide meletakkan kecerdasan artifisial seperti chatbot tadi ya. Itu apakah ada sensornya atau dalam bentuk apa itu ininya? Sumber datanya supaya kita tahu. Saya juga pernah dengar katanya bisa mengukur suhu juga ya, suhu badan. Panasnya berapa ini? Bahaya nanti kalau ada anak muda yang panasan gitu ya, dia kena terus itu ya. Enggak gitu. Nah,
Jadi sumber data dari Katapa itu sendiri seperti apa sih? Cukup dari handphone. Handphone. Nah, jadi kalau kita lihat ya, handphone kita tuh sekarang udah canggih. Kita mau buka handphone, ada facial recognition. Dia kenali wajah kita, bener wajah kita, dia baru bisa kebuka. Oh. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita itu sebenarnya memanfaatkan hardware yang sekarang ini sudah semakin lama semakin canggih. Nah, jadi kita berbicara tentang pencatatan kehadiran dulu ya. Kalau pencatatan kehadiran ada 2 sumber datanya. Yang pertama kita sebut employee self-service. Jadi di employee self-service ini karyawan tuh bisa dari handphone masing-masing melakukan pencatatan kehadiran, nanti kita deteksi lokasi dan wajahnya. Jadi kita verifikasi bener loh lokasinya benar dan dia yang melakukan pencatatan kehadiran. Nah, kemudian nggak bisa dititipkan ke teman gitu ya? Nggak bisa titip absen, bener banget. Nah, jadi yang kedua selain employee self-service, kalau misalkan dirasa masih kurang nih, kita bisa pakai attendance hardware, terserah perusahaan. Misalkan yang paling basic fingerprint machine, sekarang sih saya nggak suggest ya, karena kan kontak gitu, kontak fisik dari jempol ke jempol gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan attendance hardware yang sekarang kayak tablet, kalau kita pergi ke mall, kita jalan sekilas saja dia udah tahu suhu kita berapa, pakai masker atau enggak. Nah, tapi kita kalau di tablet yang untuk kantor itu biasanya ada tambahan lagi facial recognition. Jadi dia siapa ya? Jadi ketika dia lewat tahu bahwa oh ini Stefani dan Stefani ini jam berapa hadir. Nah, nanti datanya bisa kita gabungkan ke Katapa melalui 2 cara. Integration melalui API atau sekedar upload download. Oke. Jadi nggak cuma lokasi barangkali ya, dia juga tahu kita bergerak kemana? Nah, itu kita nggak sampai segitu karena takutnya melanggar privacy, Pak. Betul. Aku baru mau bilang tuh, aduh kemana-mana. Jangan-jangan nanti ke kamar mandi juga dia ikut juga monitoring gitu ya. Nah, jadi kita cuma pas pencatatan kehadiran awal, check in dan check out. Oke, itu cukup ya. Tapi sebetulnya secara teknis ya, itu sudah memungkinkan kita memonitor lokasi juga barangkali ya. Betul. Jadi untuk segi security atau keamanan, kalau ada daerah-daerah yang nggak boleh masuk gitu ya, tapi dia dilanggar, itu bisa kedeteksi dong ya. Nah, jadi di awal perusahaan itu harus setting lokasi kantor itu adanya di mana aja sih. Nah, setelah dia tahu ada di mana, nanti ketika si karyawan melakukan pencatatan kehadiran akan dicocokkan longitude latitude-nya. Dia itu paling dekat di daerah yang mana? Apakah di lokasi kantor atau di rumahnya bahkan kita bisa deteksi. Oh gitu. Karena kan kita punya data rumah. Oh. Nah, tapi hanya untuk pencatatan kehadiran ya Bapak Ibu yang menonton. Jadi tidak melanggar privasi sama sekali. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ini daerahnya tidak cocok dengan lokasi kantor. Nah, maka itu akan butuh approval dari HR ataupun manajernya. Oh, gitu ya. Ada alert dari sistem ke jadi manager. Apakah memang manajernya aware, misalkan dia meeting di luar kantor gitu kan di pagi hari jadi nggak bisa absen di rumah di kantor nih. Nah, memang proven ada fotonya juga gitu. Gitu ya. Oke, jadi sangat ini ya, sangat teliti gitu ya sistemnya ya. Sangat, benar banget. Oke. Nah, ini sudah diterapkan ya, artinya di banyak lokasi. Sebetulnya saya pernah baca juga bahwa Anda juga melaksanakan ini dengan SaaS ya, Software as a Service. Betul. Itu gimana ceritanya Software as a Service itu? Jadi aku ceritain dulu historinya ya Pak. Boleh. Jadi kalau misalkan historinya, kalau orang mau implementasi software HR, apa yang pertama dia lakukan? Beli server. Servernya pasti ratusan juta. Lalu setelah dibeli, dikonfig, di-maintain. Harus butuh ada orang. Administrator ya. Betul. Nah, terus lanjut lagi, belum berakhir sampai situ, settingnya makan waktu lama. Jadi sistem itu tidak langsung available saat itu. Sementara sekarang itu udah nggak zaman kayak gitu dengan ada software. conditioning istilahnya ya. Betul. Provisioning, conditioning. Provisioning. Ya kan? Nah, Betul. Nah, jadi kalau sekarang ini, ketika orang mau pakai Katapa, dia cukup registrasikan diri dia di katapa.com, lalu langsung kita verifikasi, bener nggak sih emailnya valid, orangnya valid. Ketika kita sudah melakukan konfirmasi, dalam hitungan menit tenannya langsung jadi. Jadi udah nggak perlu beli server, nggak perlu lagi istilahnya maintain servernya, semua di-handle sama Katapa. Stefani, kalau perusahaan kecil itu bisa juga masuk ke situ? Bisa, justru sangat cocok karena kan nggak mau pusing kan, semuanya udah lempar aja deh, tahu beres sama Katapa. Kalau kita cuma punya nggak sampai 50 karyawan itu cocok ya? Bisa. Soalnya tadinya saya membayangkan HRIS ini untuk middle class misalnya 200 ke atas, 200 sampai 1000 karyawan, apalagi yang heavy yang 1000 karyawan ke atas,
Itu absolutely dia butuh sistem-sistem seperti ini. Tapi kalau untuk perusahaan kecil bisa juga ya? Bisa. Jadi ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Katapa itu tidak ada minimum. Jadi nggak ada tuh minimum karyawan. Kalau misalkan baru punya 10 karyawan, ya ayo pakai Katapa. Malah kita lagi ada promo gratis untuk 20 karyawan. Nah, kemudian yang kedua, selain dia gratis tadi ya, nggak perlu repot, Katapa itu didesain flexible configuration. Jadi, kalau perusahaan kecil, dia semuanya ngikut aja deh apa adanya template standar gitu ya. Itu ada, kita buatkan. Nah, tapi kita juga bisa di-config. Jadi kalau untuk perusahaan udah 500 ke atas itu nggak mungkin pakai as is. Jadi pasti di-config-config. Misalkan BPJS-nya nih ternyata ditanggung semua sama perusahaan. Pajak ternyata ada mix gitu ya. Ada yang ditanggung karyawan, ada yang ditanggung perusahaan. Itu bisa banget dilakukan. Asik juga ya. Dan jadi kalau saya punya perusahaan kecil begini, kira-kira mengukur keberhasilan dari HRIS itu gimana ya? Ini ya, sebelum kita berbicara matriks yang kuantitatif, kadang kita harus ngomong satu, berhasil nggak jadi go live. Nah, ini yang sering saya hadapi. Banyak orang, misalkan upper manajemennya bilang nih, mau dong implementasi HRIS. Tapi pada saat dieksekusi di bawahnya, tidak terlaksana dengan baik. Jadi kayak project yang terus menggantung. Kasarnya minta submit data, ayo lengkapi data karyawan, nggak kunjung selesai. Migrasi data nggak kunjung selesai. Nah, komitmen itu penting kan. Jadi harus go live dulu baru kelihatan hasilnya. Ya dong. Nah, lalu kita berbicara tentang matriks yang lebih kuantitatif. Dan 2. Yang pertama biaya, yang kedua waktu. Nah, ini contoh aja ya di Katapa ya, Pak. Komparasi kalau misalkan orang pakai Excel versus Katapa. Pakai Excel, dia butuh 24 langkah untuk menyelesaikan penggajian bulanan. 24 langkah, tapi di Katapa cukup 7 langkah sudah selesai. Nah, itu satu, dari segi steps, dari segi waktu pasti lebih hemat. Dan kalau di Katapa kita pernah coba iterate, untuk 1000 karyawan hanya butuh 17 menit, payroll bulanan selesai. Nah, itu tadi waktu. Nah, kalau biaya, nah spoiler dikit nih Pak. Pricingnya Katapa itu dimulai dari Rp5.900 per karyawan per bulan. Nah, affordable ya? Affordable, nggak perlu beli server, harganya murah. Udah kebayang dong ya matriks biayanya seperti apa? Iya. Good for you, Bu. Jadi memang ini suatu opportunity ya, apalagi untuk zaman sekarang ini kita memang memikirkan terutama pengembangan karyawan gitu ya. Bagaimana karyawan ini bisa berkembang sesuai dengan zamannya gitu ya. Itu ada di situ. Jadi bagaimana kita bisa memberikan training-training yang dibutuhkan. Jadi jangan training yang asal training aja gitu ya. Nah, itu gimana intelijensinya itu, Stefan? Nah, jadi kalau untuk training, modul training itu memang belum available di Katapa, tapi pencatatannya sudah bisa dilakukan di Katapa. Nah, tapi kalau berbicara tentang bagaimana si AI itu di-adapt gitu ya untuk modul training, banyak banget karena kita bisa melihat gap gitu kan dari misalkan nih kita punya kamus kompetensi, kemudian di sini ada karyawan dengan title tertentu, level tertentu. Akhirnya kita bisa tahu bahwa oh, masih ada gap seperti ini. Si AI-nya bisa merekomendasikan, recommendation system. Ini loh kayaknya training yang bisa kamu ambil untuk level up, untuk skill up, sehingga kamu tuh bisa get promoted, gitu. Nah, susah ya. Bahkan HRD manager sendiri juga kadang bingung ya, ini staff-staffnya mau di training apa. Karena seperti di IT misalnya, dia nggak tahu kebutuhan orang IT itu sebetulnya apa aja gitu ya. Tapi orang IT-nya juga mungkin tidak komunikatif gitu ya. Tadinya saya pikir ada satu sistem yang bisa mendeteksi ini, kemudian tergantung kan dia produknya kemana gitu. Ini perusahaan apa dulu gitu ya. Perusahaan jual permen atau jual kacang goreng gitu kan beda-beda kan antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, itu kayaknya emang tergantung masih dipegang oleh HRD manajernya ya. Betul. Jadi kan kita bilang artificial intelligence itu bisa menggantikan satu keputusan, ya kan, yang strategis barangkali juga bisa ya. Kemudian bisa memberi rekomendasi, betul ya. Lalu bisa, pokoknya memperingan kerja si HRD manager itu, betul nggak? Betul. Nah, cerita sedikit nih. Jadi sebenarnya AI itu bisa loh mendeteksi behavior daripada si karyawan. Contohin ya sedikit. Jadi di Katapa, kita lagi mengembangkan ada 3 jenis analytics. Nah, ada deskriptif, ada prediktif, ada preskriptif. Pelan-pelan. Deskriptif. Deskriptif, prediktif, prediktif.
preskriptif. Preskriptif. Betul. Kayak obat ada Kayak preskriptif. obat ya. Nah, Gimana? jadi Satu-satu. deskriptif Yang ya. deskriptif dulu ya. Deskriptif ini paling gampang. Jadi sebenarnya dari data yang sudah ada, kira-kira apa ya intisari yang bisa kita tarik? Jadi contohnya dari data kehadiran kita bisa tahu nih, oh si ini adalah orang yang paling sering datang terlambat. Si itu adalah orang yang sering banget pulang lebih awal. Nah, ini satu, saya belum lanjut dulu. Kita nggak apa-apa jelasin analitik satu-satu ya Pak. Iya. Nah, itu deskriptif. Yang kedua adalah prediktif. Nah, prediktif ini contohnya simpel. Kalau misalkan setiap minggu gitu ya, ada tren kehadiran, ada berapa banyak yang ambil cuti, sakit, kemudian masuk gitu ya. Dari situ kita bisa baca tren dan kita bisa predik. Kira-kira ada berapa orang yang standby untuk satu periode berikutnya. Nah, dari situ adalah peran HR dan manajer untuk jagain. Oh, saya mau minimal berapa orang nih, terutama untuk yang frontliner kan. Berapa banyak orang yang harus standby. Nah, jadi di situ saya bisa plan ahead ketika ada yang izin, ada yang cuti, saya bisa jagain. Plus, kalau ngomongin payroll, contohnya gini. Apalagi kalau lagi di tengah pandemi, startup gitu ya, benar-benar sensitif urusan uang. Jadi kalau misalkan dia Januari sampai Mei sudah gajian, nah di June itu kita bisa baca tren gajinya dia, sehingga kita bisa bilang, ini loh jumlah uang yang perlu disiapkan untuk periode penggajian bulan berikutnya. Nah dari situ, dari sisi owner kan bisa ngecek, dia tuh masih punya uangnya enggak, dan seterusnya. Bisa keringat dingin ya ownernya. Duitnya nggak ada. Bener, nah itu prediktif contohnya. Prediktif ya. Yang terakhir yang paling seru, ini paling saya suka, preskriptif. Ya. Obat. Nah jadi gini, kalau kita punya data kehadiran karyawan, kalau gut feelingnya HR kadang-kadang suka kuat, suka ngomong gini, kayaknya si ini nih sering banget ya izin sakit gitu ya, tapi cuma sebatas gut feeling, harus ngecek lagi datanya manual. Kalau AI enggak, dia sudah ada datanya, dia bisa dengan pintar membentuk pola. Jadi dia baca pola kehadiran karyawan, dan dia bisa ngerasa kayak, kenapa ya si Stefani setiap hari Senin dia izin sakit, contohnya. Atau kenapa ya orang ini setiap deket-deket cuti bersama suka izin sakit. Ini maaf ya para karyawan, bisa jadi kebaca pola kehadirannya. Nah, itu triks. nih, benar ya. 101 ya, 101 Betul. triks ya. Nah, kemudian si sistem ini bakalan memberitahukan, ini nih list karyawan yang sepertinya perlu perhatian lebih gitu kan dari HR. Nah, sehingga fungsinya dari AI ini adalah memprevent hal buruk terjadi. Biasa kan contoh ya kalau ngomongin turnover ada gejala-gejala gitu ya, ada gelagat yang tidak baik nih ketika orang mau resign. Contohnya dia jadi sering gak masuk, suka terlambat. Nah, dari gelagat-gelagat atau indikator ini kita catat semua di AI baca polanya, dia kasih warning ke kita selanjutnya memang perlu di-combine sama human. Jadi tidak benar kalau misalkan AI sepenuhnya replacing human. Enggak, yang ada adalah kolaborasi antara AI dengan human akan membuat human ini menjadi lebih mengambil peranan yang strategik. Related nggak Mbak antara Stefani, antara turnover karyawan dengan sebuah sistem? Itu ada relasinya nggak? Nah, ada. Jadi fungsi sistem mungkin gini, jangan selalu berpikir bahwa, oh kalau misalkan saya udah apply HR Tech, tiba-tiba turnover saya jadi rendah. Belum, nggak langsung seperti itu. Tapi yang ada adalah karena sistem bisa mengidentify masalah sebelum masalah itu terjadi, kayak bisul pecah. Nah, jadi itulah adalah peranan human juga di situ. Jadi si AI ini preventing something, human itu benar-benar merecover, jangan sampai ini jadi resign, jadi akhirnya turnover-nya tinggi gitu. Oke. Sekarang agak menyimpang sedikit. Turnover itu positif atau negatif? Tergantung. Kan ada banyak ya jenis-jenis persona yang ada di kantor. Jadi kalau misalkan nih culture, kemudian dari segi mindsetnya sudah beda, kayaknya itu memang lebih baik dia graduate gitu ya dari perusahaan tersebut, daripada dia nggak nyaman, perusahaannya juga nggak merasa nyaman. Jadi kadang-kadang turnover is kind of good, tapi yang lebih baik lagi adalah ketika rekrutmen harusnya, kalau prinsip di saya adalah hire slow, fire fast. Jadi mendingan kita lebih hati-hati ketika rekrut ketimbang orangnya sudah di dalam, sudah banyak waktu yang kita buang untuk dia, kita training kan, ya kan, kita onboarding kan, dia juga sama buang waktu. Nah, buat apa gitu? Jadi mendingan hire slow, fire fast. Hire slow, fire fast. Wah, itu perlu juga kita camkan tuh, kita praktekkan juga barangkali ya. Oke, jadi turnover itu sebenarnya tidak terkait langsung, mungkin enggak juga, tapi bisa memberikan
data ya, bisa memberikan informasi, Betul. sehingga kita bisa mengadakan action. Karena action itu kan tidak bisa diprediksi juga ya, Betul. mesti seperti apa. Karena menyangkut sifat manusia juga, itu yang nggak bisa didetek oleh AI Sistem tadi. AI. Kan kalau ada robot kita tanya, apa bedanya robot sama manusia? Kamu lebih pintar dari manusia, kenapa nggak kamu jadi manusia aja? Robotnya bilang, saya perlu soul ya, jiwa gitu kan, ada tuh ya gitu. Benar. Saya perlu jiwa, saya nggak punya jiwa. Kalau saya punya jiwa mungkin saya bisa lebih pintar dari manusia gitu ya. Nah itu yang nggak bisa diganti oleh intelligence system. Nah, satu lagi Stephanie, tadi udah disinggung juga sih appraisal ya. Appraisal itu mungkin paling terakhir barangkali ya, atau sebetulnya menurut saya appraisal itu memang penting, tapi kadang waktunya nggak ada gitu ya. Itu gimana kalau di sebuah sistem HRD yang baik gitu ya? Oke. Conventional appraisal system itu biasanya penilaiannya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi bukan yang real time. Sehingga kenapa jadinya appraisal itu menjadi suatu PR gitu kan, ketika mau appraisal, ayo kumpulin semua accomplishment kita apa. Dari manajer ketika melakukan one on one juga dia ingat-ingat lagi, ini anak apa ya accomplishment-nya. Dan tendensi orang kalau misalkan 6 bulan penilaian, pasti yang diingat adalah yang 1 bulan terakhir. Dia lupa tuh dari Januari, oh ternyata anak ini bandel ataupun accomplish something gitu kan. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi sedikit menyimpang, akhirnya jadi ada banyak subjektivitas di situ. Betul juga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau modern appraisal system, setidaknya dia harus bisa mengenable untuk bisa real time assessment. Setiap ada tugas, itu langsung ada assessment-nya dan itu transparan. Jadi orang clear. Kenapa dia PA-nya lebih tinggi dari saya? Oh ya, karena dia accomplish, targetnya jelas gitu kan, dia capai dan orang juga tahu, transparan semuanya. Yang kedua, cascading, objektif. Cascading. Betul, jadi dari kalau kita di Katapas selalu sebutnya OMTM, one metric that matter. Jadi bikin target itu kalau untuk perusahaan jangan kebanyakan, satu aja yang paling penting, nanti cascadingnya baru banyak, masing-masing divisi punya gitu kan. Nah, jadi appraisal system itu harus bisa menurunkan objektif itu sampai ke level individu secara clear. Jadi dari awal itu sudah jelas nih, objektif perusahaan apa, jadi saya punya key activities apa yang harus dilakukan dengan target apa. Nah, jadi itu juga harus bisa diakomodir sama sistem. Dan yang paling penting terakhir adalah performance monitoring. Jangan sampai udah bikin targetnya bagus, bisa real time, tapi nggak bisa dilihat gitu setiap kali, state anak ini seperti apa. Karena balik lagi, fungsi manajer adalah bukan sekedar kasih target terus tinggalin. Harapannya adalah dia kasih target, dia lihat di tengah jalan kayaknya tertatih-tatih, dia bantuin anak ini sebenarnya butuh apa sih, bantuan apa. Nah, disitulah fungsinya. Kalau performance monitoring itu bisa dengan mudah diakses, dia bisa lihat kayaknya anak ini butuh bantuan, atau sebenarnya dia tuh nggak tepat dengan role yang dia pegang sekarang. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Appraisal system menurut saya seperti itu ya. Jadi the right man in the wrong place atau the wrong place in the right man. Betul sekali. Ya, emang HRD itu satu objek yang relatif kompleks sebetulnya ya, karena menyangkut sifat manusia juga. Kalau kita membuat appraisal itu, kalau teman-temannya melihat gitu, kok saya lebih jelek dari dia, padahal saya tahu dia ini nggak bagus gitu ya. Betul. Menimbulkan rasa tidak puas dan kadang-kadang malah jadi negatif ya. Jadi malah kinerjanya jadi jelek seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati tuh ya tentang appraisal itu ya. Harus betul-betul gimana ya, bijak barangkali ya. Betul. Dan kalau saya sih simpel dikata Pak, transparan. Jadi tim PM saya bisa ngelihat targetnya tim sales, vice versa gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka ngerasa bahwa kok bobot saya atau kerjaan saya, target saya lebih berat daripada tim yang lain, silahkan protes. Jadi kita punya sesi gitu ya, kasarnya ayo kita bahas PA-nya bareng-bareng. Jadi ketika di belakang tuh nggak ada keributan, karena kita ributnya di depan. Oh gitu. Iya. Tapi memang satu hal yang harus kita akui, bahwa perusahaan itu berjaya karena SDM-nya bagus. Pastinya. Ya, jadi kita juga nggak bisa menampik dari situ ya. Jadi keberhasilan sebuah perusahaan itu sebagian besar karena SDM-nya kuat. Gitu. Betul. Ya. Karena itulah kita harus mempunyai suatu sistem yang baik dalam memonitor dan mengembangkan
karyawan gitu ya, mestinya seperti itu ya. Betul banget, setuju Pak. Dan dengan demikian, Stephanie udah berada di jalur yang benar gitu Jalur ya. yang tepat ya Pak ya. Oke. Jadi sekarang karyawannya berapa orang nih? Kita baru 67 karyawan Pak. Baru ya? Baru 67. Itu pakai HRD system juga itu karyawannya? Pakai kata apa pastinya. Itu deh untuk paling tidak untuk uji coba barangkali ya? Betul, kita sebutnya dog fooding Pak. Jadi harus ngerasain sendiri produk kita tuh buruknya di mana, perbaikin. Oke, tapi tetap yang menilai harus orang User, luar, betul. orang luar ya, orang ketiga. Oke, jadi sebagai apa namanya mungkin kesimpulan terakhir gitu, jadi yang dimaksud dengan intelligence system itu tentu banyak akan membantu terutama para manajer barangkali ya, karena intelligence itu akan mengurangi pekerjaan mereka gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Untuk owner sendiri apa manfaat atau benefit dari HRIS ini? Susah banget, HRIS. HRIS, jadi biaya. Contoh ya Pak, ratusan juta yang tadinya harus beli server, itu semua di-remove, jadi hemat. Paperless, contohnya, kita kalau payslip 1721A1 atau SPT tahunan, kan biasanya HR ngeprint gitu ya. Nah, sekarang bisa diakses dari employee self-service secara digital. Paperless, biaya penghematan tinta, printer, dan kertas saja berapa. Jadi, kalau dari segi owner kan duit ujung-ujungnya. Dan ini benar-benar penghematannya sangat kerasa banget. Oke, yang terakhir saya mau bertanya sedikit ya. Mungkin menyimpang, mungkin nggak juga. Saya pernah tentunya bekerja di luar ya, di Jerman. Di situ ada yang namanya floating point worker. Jadi kita boleh masuk jam berapa aja, tapi pulangnya harus disesuaikan. Jadi kalau saya masuk jam 8, pulang jam 5, oke. Saya masuk jam 9, saya pulang jam 6. Saya masuk jam 12 siang, saya pulang jam 8 malam misalnya begitu. Itu oke di sana, ada sistem yang mengadopsi seperti itu. Ada. Di tempat kita bisa? Ada, betul, ada bisa. Jadi kalau sekarang kekiniannya sebutnya flexible working hour. Nah, jadi betul banget Pak, itu trending banget di tengah pandemi seperti ini karena banyak yang work from home. Jadi kasarnya bebas deh kamu mau kerja dari jam berapa ke berapa. Ada yang memang membatasi, yang penting jam kerjanya 9 jam kerja. Tapi ada juga yang lebih kayak terserah, bahkan nggak 9 jam kerja saya juga nggak mau pusing, yang penting kamu deliver. Jadi ketika kita planning, kamu bilang mau ngapain gitu ya, itu benar-benar terwujud gitu. Nah, jadi itu juga available di kata Pak. Mau absen dari kapan pun kita bisa buat rentangnya jadi panjang gitu. Yang paling terakhir sekali, ini ada ganjelan di saya. Dulu saya punya sebuah software house ya, sekarang udah nggak ada lagi. Di software house itu karyawannya itu bekerja biasanya nggak mengenal jam ya, dari jam berapa aja. Dan kalau saya lihat gitu, pokoknya setiap saat tuh mereka di depan monitor, mereka ngetik segala macam, but actually they are doing nothing gitu loh. Paham Pak? Paham ya? Iya. Jadi itu gimana cara monitornya tuh, pakai sistem bisa nggak itu ya? Oke, ini di luar kata Pak, tapi kita tuh punya ya satu sistem, tapi karena nggak disponsorin, jadi saya nggak sebut merek. Jangan dong. Ya kan? Nah, jadi kita pakai tools itu. Ya. Kasarnya kita bisa memonitor kerjaan dari developer. Jadi dia ngetik, dia commit nggak? Dia commit itu maksudnya dia submit nggak? Nah, dia submit, nanti ada lagi reviewer. Jadi kita bisa lihat pergerakan coding kita, pergerakan produk kita di tools yang tadi saya maksud. Nah, itu perlu itu. Perlu banget. Dan juga ada versioning. Jadi misalkan gini, ketika dia melakukan update, dia naikin, dia commit gitu ya ke release gitu kan, release kandidat. Nah, pada saat di review ternyata ada error nih. Nah, tools ini mengenable untuk kita aman, production versionnya tetap aman. Jadi kita sebut juga versioning control. Jadi di mana dia tetap aman, yang di development ini ya tetap aja terus digali gitu ya, errornya di mana, di fix dan seterusnya sampai udah settle, baru push ke production. Oke. Gitu. Good. Ya, jadi itu satu apa namanya harapan untuk memperbaiki kinerja ya, lebih produktif. Karena kan yang kerjaan otak gitu ya. Kalau kita kerja kasar, buruh kita tahu ya ini udah hampir selesai. Betul. Visual kelihatan. Betul. Tapi kalau software itu susah banget gitu ya. Sekarang jadi kelihatan Pak. Sekarang jadi kelihatan. Oke, Stephanie. Terima kasih banyak nih sudah apa namanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita ada lanjutannya ya, pasti ya. Kita akan coba nanti mungkin Bu Stephanie cerita dari aspek-aspek yang lain, barangkali dari kita belum banyak bicara dari
owner ya, owner view of the system gitu ya. Apa keluhan mereka, apa juga apa namanya permintaan mereka ya, harapan mereka gitu. Kita belum bicara soal itu ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa nyambung lagi. Boleh banget Pak. Thank you banget udah di invite. Oke, sebagai yang terakhir, Salam kompeten.